Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan ambil satu kisah yang didapat dari kitab Tuhfatun Nuzar fi Ghoraibil Amsar wa Ajaibil Asfar. Ada seorang pemuda dari kaum muslim yang sungguh luar biasa. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Lawati At-Tanzih, seorang traveler muslim, seorang pelancong dunia yang tidak kalah dengan pelancong-pelancong dunia barat seperti Christopher Columbus, Marco Polo, dan kalau dari Cina ada Laksamana Cheng Ho. Beliau merupakan ahli ilmu dalam bidang fikih khususnya. Umumnya beliau adalah orang yang sangat optimisme, sehingga ketika beliau beranjak dewasa, umur 21 tahun, tepatnya pada hari Kamis 2 Rajab 725 Hijriyah, beliau melakukan sebuah perjalanan yang begitu sangat panjang. Kurang lebih beliau singgah 44 negara, ditempuh dengan kurun waktu kurang lebih 30 tahun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Al-Lawati At-Tanzih ini dikenal dengan nama Abu Abdullah atau populer disebut dengan Ibnu Battuta. Beliau lahir 703 Hijriyah. Ketika melakukan sebuah perjalanan, beliau meminta izin kepada ayah ibunya. Ketika itu, wahai ayah, wahai ibu, aku ingin berangkat ziarah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah dalam rangka menunaikan ibadah haji dan umrah. Dengan rasa yakin, dengan rasa takzim yang tinggi, maka sang ayah pun memberikan izin, sehingga diberikanlah bekal seekor kuda yang sangat kuat, emas, dan ibunya memberikan 2 kain putih, yaitu kain ihram. Nah, pada hari Kamis 2 Rajab 725 Hijriyah, berangkatlah dari Maroko, melewati Mesir, Laut Merah, menuju Jeddah, Madinah, dan Mekah. Setelah selesai menunaikan ibadah haji dan umrah, Ibnu Battuta tidak langsung pulang ke Maroko, tetapi beliau mendapatkan insting untuk meneruskan perjalanan yang penuh dengan ilmu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara negara-negara yang beliau singgahi seperti Hijaz, Yaman, Damaskus, Sri Lanka, Maladewa, India, Cina, bahkan sampai di Indonesia dan Afrika Tengah. Beliau sangat luar biasa, sehingga pada saat beliau sampai di daerah New Delhi atau India, ada salah satu kisah menarik. Kisah menarik tersebut adalah ketika saat beliau mendatangi seorang syekh yang bernama Syekh Syihabuddin bin Syekh Alzam. Ketika itu sang syekh kebetulan memiliki perkara dengan sang sultan, yang mana apabila ada seseorang yang mendatangi Syekh Syihabuddin, maka otomatis sang sultan akan marah dan orang tersebut akan dihukum. Dikisahkan Ibnu Battuta bersilaturahmi kepada syekh tersebut yang diasingkan di dalam satu gua. Ketika diketahui setelah bersilaturahmi, maka Ibnu Battuta pun mengetahui bahwasanya apabila ada seseorang yang mendatangi Syekh Syihabuddin, maka sang sultan akan memberikan hukuman.
Sebagai manusia biasa, ada rasa khawatir, ada rasa takut, sehingga datanglah sebuah ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Battutah pun melaksanakan satu ritual, yaitu membaca surah Al-Imran ayat 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah lah sebagai penolong. Beliau bacakan sebanyak 33.000. Bahkan beliau berpuasa wisol selama 5 hari, dan dalam kurun waktu 5 hari tersebut beliau mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam setiap harinya. Subhanallah. Biidnillah, dengan izin Allah, Allah pun menyelamatkan Ibnu Battutah daripada hukuman sang sultan. Lalu dalam kisah yang lainnya, masih di daerah New Delhi, beliau pun mendatangi seorang mursyid, seorang waliullah, Syekh Kamaluddin Al-Ghari. Dari situ beliau belajar tentang zuhudnya, tentang tasawuf, keilmuan, tentang kehidupan, sehingga apa yang beliau bawa tentang harta, beliau infakkan, beliau kasihkan kepada fakir miskin. Bahkan baju yang dia pakai, dia tukar dengan si miskin. Sehingga ada satu pelajaran yang menarik ketika pertemuan dengan Syekh Kamaluddin tersebut. Ibnu Battutah menjadi seorang yang sangat juhud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perjalanan-perjalanan Ibnu Battutah yang panjang, pada episode kali ini ada paling tidak ada 3 pesan penting. Yang pertama, Ibnu Battutah ingin mengamalkan apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Imran 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Oleh karena itu berjalanlah di seluruh penjuru bumi Allah dan lihatlah bagaimana orang-orang yang mendustakan agama-agama Allah. Dari situlah Ibnu Battutah mempunyai keinginan untuk melakukan sebuah rihlah yang nantinya banyak sekali ilmu yang didapati, sehingga beliau terkenal dengan ilmuwan muslim sebagai pendiri Bapak Geografis. Yang kedua, beliau dalam rangka rihlahnya tersebut merupakan salah satu ingin mewujudkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mencari jalan menuju ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan jalan menuju surga. Lalu pesan yang ketiga adalah pentingnya bagaimana mempersatukan wilayah-wilayah muslim seperti Arabia, daerah Hijaz, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, bahkan Eropa, bahkan Asia. Beliau ingin membuktikan bahwasanya umat muslim di dunia harus bersatu, bahwasanya umat muslim harus memiliki pengetahuan, memiliki ilmu. Mudah-mudahan kita sebagai generasi-generasi akhir, atau sering juga disebut dengan zaman akhir, kita harus banyak belajar daripada kisah-kisah para pendahulu kita, daripada kisah-kisah orang-orang salihin yang ahli ibadah, bukan hanya hablum minallah, tetapi hablum minannasnya pun mereka sangat hebat. Saya kira kita patut banyak lagi membaca kisah-kisah orang-orang muslim, sehingga kita bangga dan menjadikan Islam sebagai agama yang tinggi dan tidak dapat ada yang mengalahkannya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Mudah-mudahan dalam kisah Ibnu Battutah yang sangat singkat ini,
saya sengaja ambil ketika beliau berjalan menuju daerah New Delhi atau India, ya, lalu beliau bertemu dengan para syekh, dengan para wali, dengan orang-orang soleh, bukan hanya raja-raja, sehingga banyak pelajaran yang kita akan dapatkan. Insya Allah untuk selanjutnya mudah-mudahan kita akan dapat dipertemukan kembali dengan izin Allah di hari, di minggu, di bulan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan umumnya adalah untuk semuanya. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.